Apaan? Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin eh, memberitahukan kepada kalian sekaligus memberikan contohnya terhadap fungsi yang ada pada Python. Di sini saya Emas Daya Sidiki dari kelas S4303, nomor induk mahasiswa 1202190, ingin menjelaskan sekaligus memberikan contoh fungsi pada Python gitu kan. Oke, lanjut. Apa sih sebenarnya fungsinya dari fungsi itu, dari fungsinya Python itu tuh kan, jadi fungsi kuadrat kan. Fungsinya fungsi dalam Python adalah kalau kita misalnya ngoding kita biasanya panjang banget kan, antara antara 20 sampai ya lebih lah 50 baris kan. Itu sebenarnya cukup melelahkan, dan karena banyak banget variabel, banyak banget um, aturan-aturan yang kita buat dalam coding gitu kan, itu sebenarnya bisa disederhanakan dan bisa disimpelkan sederhananya gitu sih, bisa disederhanakan menjadi hanya beberapa aturan atau hanya beberapa string, beberapa variabel. Kita bisa membuat sedikit saja. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan fungsi. Nah, fungsi ini bersifat reusable. Apa itu reusable? Yaitu ya kita cuma mendefinisikan si fungsi ini satu kali aja dengan semua variabel, dengan semua string, mungkin dengan semua aturan-aturan yang kita buat. Kita cuma bikin satu aja, itu bisa dipakai lagi, dipakai lagi ke bawah gitu. Jadi kita cuma bikin satu aja untuk semua codingan kita. Jadi kita bisa pertama menghemat codingan kita, menghemat line-line-nya biar nggak banyak-banyak ya. Terus yang kedua, menghemat waktu kita untuk mengcoding gitu. Lanjut. Nah, gimana sih caranya bikin sintaknya fungsi di Python ini? Yang pertama kita harus bikin def dulu, definition, definisi gitu kan. Terus dalam def ini kita kasih tuh nama fungsi, kasih aja nama fungsinya apa terserah. Terus di dalamnya kita input dari luar, maksudnya kita kasih di sini variabel yang ingin kita ganti di luar dari def. Nah, mungkin seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kalau ada um, kalau ada ininya, contohnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian di dalamnya def itu kita bisa kasih string atau yang lainnya, tergantung statement atau print atau variabel, terserah kita. Kita pengen ngasih dalamnya seperti apa, itu terserah kita ya. Terus, nah setelah kita membuat definisi dari fungsi ini, kita tuh bisa kayak callback gitu loh istilahnya, kayak kita bisa munculin lagi. Nah, memunculkan lagi kita bisa manggil fungsi itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita ketik aja nama fungsi yang kita buat, terus kita inputin hal yang ingin kita ubah dalam fungsi tersebut. Misalnya input di sini, nanti akan masuk inputan itu ke dalam fungsi ini. Nah, kita ntar tinggal ngeprint, tinggal nge-return, gitu-gitulah pokoknya. Akan saya lanjutkan, nanti akan ada fungsi contohnya biar lebih memperjelas lagi. Nah, ini nih contohnya nih. Kalau misalnya kita itu mau bikin, saya suka coding kan, mau ngeprint stringnya ini. Nah, biasanya kan kita kalau nggak gini kan, nggak print, banyak kan print. Kalau nggak ya print saya suka coding kali 5 atau kali 10, terserah kan. Biasanya kan kita gitu. Nah, tapi untuk kalau kita mau pakai saya suka coding lagi, gimana caranya? Nggak bisa kan? Kita harus bikin lagi kan, print lagi kan. Nah, dengan dev kita tuh cuma tinggal pakai aja nama fungsinya apa. Nama fungsinya di sini lah coding. Dan di sini inputannya adalah nggak ada kan. Oh my god. Print. Kita tinggal ngeprint aja. Di dalamnya kita kasih dalam definisinya apa, terserah. Print. Saya suka coding. Nah, gimana cara kita ininya, callbacknya gimana caranya? Ya tinggal uh, tulis aja nama fungsinya. Nah, nama fungsinya tinggal tulis. Nggak usah diinput apa-apa, tinggal tulis aja nama codingannya, nama fungsinya. Nanti bakal muncul yang sama kayak tanpa fungsi, tapi yang bedanya ini lebih simpel kan daripada yang gini kan, dan lebih bisa menghemat waktu kita. Ini seperti itu. Nah, ini contoh fungsinya nih. Misalnya kita definisiin hewan. Nama fungsinya hewan, terus nama kan. Print nama tambah adalah hewan. Nah, di sini kita tinggal ganti aja inputannya dengan yang ingin kita iniin. Ganti, misalnya
namanya saya ganti sapi kan, tapi nama plus adalah hewan, berarti sapi adalah hewan. Itu aja, terus tinggal kita ganti ayam adalah hewan, kelelawar adalah hewan, kebo adalah hewan, seperti itu aja. Nah, terus jadi sebenarnya jenis fungsi itu ada dua sebenarnya secara dasarnya, fungsi tanpa pengembalian nilai sama fungsi dengan pengembalian nilai. Nah, apa bedanya dan bagaimana contohnya dan bagaimana penerapannya, saya akan ulas lebih lengkap. Ini fungsi tanpa pengembalian nilai. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat nggak perbedaannya seperti apa nanti? Coba lihat. Membuat fungsi. Kita bikin fungsi dulu. Definisi luas. Ini nama fungsinya kan luas trapesium. Ini di dalamnya variabel yang akan kita main-mainkan di dalamnya A, B, sama T. Luas trapesium apa sih? A tambah B kali tinggi per 2 kan. Nah, kita tinggal print aja, print luas trapesium sama dengan luas luas. Kita tinggal inputin aja nilai atau angka yang ingin kita masukkan ke dalamnya. Di sini saya ganti A dengan 2, B dengan 3, T dengan 4, dan hasilnya adalah 10. Nah, itu yang tanpa pengembalian nilai. Nah, bedanya sama yang pengembalian nilai apa? Ayo kita lihat lebih lengkap. Nah, kalau dengan pengembalian nilai, itu kita bikin dulu nih definisi keliling jajar genjang A, B. Kan? Terus kita bikin statementnya. Keliling itu rumusnya apa? 2 kali alas tambah A tambah B, pokoknya gitulah. A tambah B. Kita di sini ada kata-kata return keliling. Nah, ini fungsinya apa? Setelah kita membuat definisi, terus memanggil fungsi print keliling jajar genjang adalah keliling jajar genjang. Ini saya di sini inputinnya di luar ya, 2,3. Nah, nilai yang sudah kita hasilkan dari definisi ini, keliling jajar genjang adalah 10. Ini bisa dipakai lagi jika kita ingin membuat codingan yang baru. Misalnya, ya kita sudah pakai ini, kita ingin return lagi kelilingnya bisa. Tapi kalau yang tadi nggak bisa, dia cuma stop di sini doang. Yang tanpa dia nggak ngembalikin nilainya, dia stop di sini. Kalau di sini kita bisa mengembalikan nilainya dan pakai nilai ini buat codingan kita selanjutnya gitu. Kemudian yang selanjutnya variabel global dan lokal. Apa itu variabel global dan lokal? Nah, variabel global tuh adalah bisa berupa variabel yang bisa dipakai di dalam maupun di luar dari definisi atau fungsi yang kita bikin. Misalnya seperti ini kan, nama Budi Hartono, hobi makan tahu pong kan. Ini bisa dipakai di dalam maupun di luar definisi fungsi gitu. Seperti ini, kita bisa mengakses global langsung gitu. Lebih gitu kan. Nah, bedanya sama si lokal, dia tuh cuman ada di dalam definisi fungsi doang. Jadi kita nggak bisa pakai dia di luar itu gitu. Jadi kita cuman ya Herman Lantang, nama, kita bikin variabel kan, nama Herman Lantang, hobi membuat puisi. Terus kita akses nih variabel lokalnya, print nama, namanya tadi variabelnya, terus print string hobi, variabel hobi tadi. Ya, terus kita tinggal panggil aja virtualnya gitu kan, lokal. Hasilnya seperti ini. Nah, itu yang ngebedain variabel global sama variabel lokal. Selanjutnya adalah lambda. Apa itu lambda? Lambda itu sebenarnya adalah salah satu fungsi ya, tapi dia tuh untuk hal-hal yang hanya satu line, hanya nggak banyak gitu variabel di dalamnya, dan lebih simpel daripada fungsi-fungsi yang biasanya. Misalnya seperti ini, hewan sama dengan lambda nama hewan, variabelnya ya kan, print nama hewan, adalah hewan. Di sini tinggal saya ganti seperti penjelasan saya sebelumnya, hewan nama diganti aja sapi adalah hewan. Hewan dalamnya ada ayam adalah hewan kan, kucing adalah hewan. Sama, tapi yang di sini yang membuat menarik adalah variabelnya bisa diganti-ganti gitu. Lambda misalnya hewan, lambda nama hewan, print nama hewan, string adalah hewan. Nah, di sini saya ganti nih, mamalia adalah variabel mamalia adalah variabel hewan. Jadi hewan, jadi kudanil. Nah, di sini ada mamalia beruang.
saya tinggal ganti aja. Jadinya mamalia adalah sama dengan hewan kan, berarti hasilnya seperti ini. Yang beruang adalah tetap hewan, karena dia ini mamalia adalah hewan. Nah hewan itu dia masuk ke sini nih. Nah jadi secara berurutan itu dari atas ke bawah gitu, seperti itu. Bisa lebih simpel lagi, dan biasanya lambda ini digunakan buat fungsi-fungsi yang khusus misalnya, seperti itu, yang membedakan dia dari fungsi-fungsi yang biasa. Ya, sekian penjelasan fungsi dari saya, Emas Baya Sidiki dari SI 4303 untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.